Jazakumullah khairal jazak kepada Ustaz Ali Yahya hafizahullah taala yang tadi sudah mengutip ayat 14 dari surat An-Nahl, walladzi sakhkhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Beliau mengupas bagaimana salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa lautan telah banyak memberikan manfaat kepada kita. Makanya kalau orang itu dermawan, lumo, itu pakai nopo? Segoro. Dimawasa segoro. Karena kedermawanannya. Masya Allah. Ikan dapat, perhiasan dapat, bisa pula untuk dipakai untuk transportasi. Masya Allah. Makanya hendaknya kita itu dimanapun dan siapapun serta kapanpun kita belajar dari lautan. Jadi wong sing lumo, jadi orang yang dermawan. Ini dan kedermawanan itu luar biasa. Kedermawanan yang diiringi dengan sebuah kesabaran. Gak ada yang lebih sabar ya daripada lautan. Arep dibualang apa wae gitu kan. Arep diperlakukan seperti apa saja, tetap saja memberikan kita ikan, memberikan kita manfaat, memberikan kita itu berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam. Jadi kebaikan itu bukan balas budi. Bukan karena kita itu membalas kebaikan orang lain. Orang itu baik sama kita, ya kita baik sama orang itu. Tapi nek orang apik ya wis. Enggak. Makanya kesabaran itu pun diumpamakan dengan lautan. Sabari koyo segoro. Makanya dua poin ini yang bisa kita petik dari lautan, dari segoro gitu kan, yang ada di samping kita ini. Masya Allah, gitu. Gak pernah protes, gak pernah protes. Mau dikasih apa saja, mau dilempari apa saja, mau dinaikin apa saja, tak pernah protes. Terus memberikan manfaat, terus memberikan faidah kepada kita. Kemudian hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lautan juga memberikan pelajaran kepada kita bagaimana lautan itu menampung berbagai macam jenis ikan, berbagai macam jenis binatang, berbagai macam jenis perhiasan. Disitulah letak ya keistimewaan dan keutamaan daripada laut itu. Dan kalau kita lihat hal yang paling berharga, hal yang paling istimewa yang ada di laut itu adalah yang terdapat di dasarnya, lautan yang dalam, lautan yang paling dalam. Kelihatan lautan itu tenang, di pantai hanya terdengar deburan ombak, tapi di dalamnya mengandung berbagai macam kenikmatan, berbagai macam bentuk dan ragam ikan, berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa taala kita nggak tahu. Dan laut itu tidak pernah menampakkan itu semuanya. Gak pernah menampakkan itu semuanya. Gak ada yang namanya mutiara kemudian kemambang yang dhuwur gitu. Iya aku de mutiara. Demikian juga ikan-ikan yang begitu indah, begitu begitu cantik.
itu nggak pernah menampakkan diri dan tidak pernah ditampakkan diri oleh si lautan ini. Loh, saya punya sesuatu yang cantik ini, ikan-ikan hias yang luar biasa. Artinya satu hal yang kita ambil pelajaran dari lautan itu adalah apa? Bagaimana kita bisa menyembunyikan, kita bisa merahasiakan hal-hal yang baik, hal-hal yang utama, hal-hal yang istimewa. Jangan sampai kita suka menampakkan dan memamerkannya di permukaan. Cukup bagi mereka-mereka yang menyelami semakin dalam, itulah yang mengetahui apa sebetulnya isi di dalam lautan itu. Gak perlu semua orang tahu, gak perlu semua orang itu melihat, gak perlu semua orang itu mengekspos. Ya, kita kalau datang ke pantai atau naik kapal di atas lautan, yang kelihatan cuma apa? Cuma air saja. Cuma air yang begitu tenang, atau deburan ombak yang menerjang bibir pantai. Kita nggak pernah tahu yang ada di dalam lautan itu apa yang disimpan oleh lautan itu apa. Maka ya, uktum hasanatika kama taktumu sayyiatika. Mari kita berusaha untuk menyembunyikan dan merahasiakan kebaikan-kebaikan kita, hal-hal baik kita, ya. Kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain, sebagaimana kita begitu gemar dan begitu rajin untuk menyembunyikan kejelekan-kejelekan kita, keburukan-keburukan kita nggak mau dilihat dan juga diketahui oleh orang banyak. Dua. Kemudian yang ketiga, ketika kita berbicara tentang lautan, maka kita akan teringat akan sosok seorang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, yang nama lainnya apa? Nama lain Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sini. Angkat tangan, Pak Mujahidin. Hah? Apa? Dhunnun, masya Allah. Pilih sendiri apa saya pilih? Pilih dulu. Ya, Dhunnun. Oh, diambilkan aja. Enggak, Pak Takmir, Pak Takmir diambilkan. Milih sendiri mawon. Sing paling ketok. Oh, jangan jangan. Mau milih sendiri. Oh, gitu. Milih sendiri. Pilih sendiri. Masya Allah. Oh iya. Rezeki. Oh, request sama istri. Amin. Wa dzannuni idz dhahaba mughadiban. Ingatlah kisah tentang Dzannun. Dzannun yaitu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika beliau sempat berputus asa, ya, lama beliau berdakwah. Nih, sekian tahun lamanya beliau berdakwah, nggak ada sitok, nggak ada satupun yang mau mendengarkan dakwah beliau, nggak mau yang mau mengikuti ajakan beliau. Yang namanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, ya, manusia biasa, kadang kecewa. Rasulullah SAW saja juga pernah kecewa. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, pernah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlihat sedih, terlihat kecewa, kenapa dakwahnya nggak diterima. Itu manusiawi, itu wajar. Ya, makanya ini juga sebagai pelajaran buat kita. Wong seorang nabi saja alaihi salatu wassalam dakwah seprene orang ini sih belum rumah. Ya. Sementara kita alhamdulillah, ya, dakwah sudah ada yang datang 1-2 orang, harus disyukuri. Bahkan kelak pada hari kiamat ada seorang nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Karena apa? Nyuwun pangapunten. Yang namanya keberhasilan dalam dakwah itu bukan dilihat dari kuantitasnya. Nyuwun pangapunten. Dan ini yang sekarang ini sudah mulai merasuki sebagian kita. Dakwah dianggap sukses, dianggap berhasil nek jamaah soyo suwe soyo akeh. Tidak. Itu bukan sebuah ukuran. Makanya terkadang sebagian orang targetnya itu
kudu teko sakmene wong. Ya Allah, yang memiliki hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan kaki itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak usah khawatir apa yang kita lakukan, apa yang kita dakwakan itu sia-sia. Dan tidak harus dakwah yang kita sampaikan itu kita menikmati hasilnya saat kita masih ada. Coba bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Diberitakan sama Allah Subhanahu wa taala, wa adzin finnas lil hajj. Diperintah sama Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, panggil manusia-manusia untuk datang melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pada waktu itu nek basa Jawane nang alas gung liwang-liung ora enek sapa-sapa. Baru berdiri Ka'bah yang beliau bangun bersama putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Gak ada orang, kok disuruh manggil, disuruh menyeru orang untuk pergi haji. Beliau gak punya media sosial kayak gini. Mas Nanda tadi kan gampang, ayo kalau ada apa-apa nanti kirim ke Ana, nanti tak share di grup Salatiga Mengaji atau apa namanya Mas Nanda, jual beli barokah. Oke sing mojo sekarang ada. Beliau nggak punya media sosial, beliau nggak punya apa namanya Facebook, nggak punya YouTube, nggak punya channel ini itu nggak punya. Tapi beliau tetap menyampaikan seruan itu dan hasilnya. Beliau tidak merasakan hasilnya, tidak merasakan langsung, tapi hasil kita lihat hampir nggak pernah sepi 24 jam tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saat itu menyeru umat manusia untuk mendatangi Baitullah. Satu-satunya tempat 24 jam nggak pernah sepi. Satu-satunya masjid mungkin, ya termasuk Masjid Nabawi, nggak pernah sepi keberkahan itu. Makanya tidak perlu kita itu menanti hasil. Yang penting lakukan apa yang Allah perintahkan. Untuk masalah hasil kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan berarti kemudian kita itu asal, tidak. Karena apa? Target kita bukan dunia tapi di akhirat. Dzannun, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus sama Allah Subhanahu wa taala di satu negeri. Namanya negeri apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Nama negerinya, nggak apa-apa, buka HP nggak apa-apa. Nama negerinya, negeri apa? Google. Bukan. Negeri apa? Buka Google. Inisialnya N. Cepet. N. Betul. N. Akhirnya A. Mana yang Ninawa. Oh, Ninawa, ya betul. Nah, monggo Bu. Negerinya namanya Ninawa. Milih sendiri. Dan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam istimewa banget, istimewa. Ya. Oh, selain kipas dulu. Enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa tuh. Bebas tuh. Bebas enggak apa-apa. Oh, enggak seru. Ya. Teko ya. Ya, barakallahu fiik. Kenapa kita mengambil kisah Nabi Yunus alaihissalam kaitannya dengan lautan? Karena nama beliau ini pernah disebut oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa apa? Nama beliau pernah disebut sama Rasulullah SAW dalam peristiwa apa? Tepatnya di kebun anggur milik orang Yahudi yang melayani itu salah seorang hamba budak namanya siapa? Udah itu dulu. Nama itu nama sayuran sing jenengan seneng. Biasa dioblok-oblok. Bentuknya kayak sukat. Ayo. Adas, benar. Ayo. Namanya adas. Pilih mana? Ini yang ini masih rahasia. segelan aja. Oh, segelan. Adas.
Dalam peristiwa apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Nabi Yunus alaihi wasallam? Ayo, kepulangan beliau dari satu kota yang dakwanya ditolak. Oh, tak kasihkan nama Pak Imron aja. Pak Imron udah jawab kok, ayo. Tapi nggak ada yang dengar. Kepulangan beliau dari mana? Sampai beliau berdarah-darah. Ya, angkat tangan dulu, mana? Siapa? Oh ya, Taif, betul. Kepulangan beliau dari Taif. Barakallahu fiik. Monggo. Masya Allah. Jadi saat Rasulullah SAW pulang dari Taif berdarah-darah, dakwanya ditolak, beliau itu beristirahat di kebun anggur milik seorang Yahudi. Ya, kemudian dilihat ini kok orang kasihan banget. Akhirnya Adas Pulau Waras nih. Adas seorang budak menemui Rasulullah SAW, maka dikasihkanlah anggur kepada beliau. Sekarang masih ada, kebunnya masih ada. Mugi-mugi panjenengan pikantuk rezeki ingkang kathah, ingkang jembar, ingkang barokah, saged tindak teng tanah suci Mekah lan Madinah, nindakake haji napa umroh sedaya jamaah. Ini lagi safar di penghujung hari, di sore hari. Semoga itu dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nek amin, kudu tenanan. Nggih, buktine tenanan nopo nabung wis. Nopo nate bola-bali ngethak-ngethik Pak Imron. Ayo jamaah Pabelan Al Fauzan sithik-sithik nabung. Sapa sing tanggung jawab? Ya moga-moga engko kabeh jamaah iso mangkat. Allahumma iki safar lho Pak, buku ya diamini tenanan lho. Sing ora ngamini kira ora niat ya. Moga-moga jamaah pengaosan Masjid Al Fauzan Pabelan pikantuk rezeki ingkang jembar, ingkang kathah, ingkang barokah, saged tindak teng tanah suci Mekah lan Madinah, nindakaken haji lan umroh sedaya jamaah. Allahumma amin. Insyaallah. Muga-muga aku yo melu kok tak critake. Ngono kan. Enek. Ada modus gitu. Ya. Ada, itu kebunnya masih ada. Ya. Adas yang akhirnya pun masuk Islam radhiyallahu anhu ketika mengasih itu anggur, kemudian sama Rasulullah SAW membaca Bismillah. Kaget Adas. Ini satu kalimat yang pernah saya dengar. Kemudian ditanya, kamu memang dari mana? Dari negeri Ninawa tadi. Negerinya Yunus ibnu Matta. Betul. Nah, disebutkan sama Rasulullah SAW. Dalam peristiwa dalam peristiwa kepulangan beliau dari daerah Taif alaihi salatu wassalam. Itu apa istimewanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam kaitannya dengan lautan? Saat beliau lari dari daerahnya, akhirnya beliau ikut numpang kapal. Kebetulan kapalnya keberatan. Tapi selama perjalanan di atas kapal, beliau terkenal orang yang baik, suka membantu, suka menolong penumpang kapal yang ada. Ini salah satu sunnah ketika kita safar adalah apa? Al-ihsan ila rufaqah, yaitu berbuat baik kepada teman-teman. Orang malah sewali. Karena saking baiknya, orang-orang itu hormat sama Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dan nggak tahu beliau itu adalah Nabi. Keberatan, akhirnya mau tidak mau harus salah seorang di antara penumpang ini harus dilemparkan ke laut. Undian sing metu Nabi Yunus terus. Gak tega mereka itu. Wong apik kok Nabi Yunus kaya iki ojo nganti dak cemplungke nang lautan. Ulangi meneh. Metu meneh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Sampai akhir Nabi Yunus sendiri yang merelakan diri, sudah saya akan nyemplungnya ke laut. Biasanya orang nyemplung yang laut, ya wis alamat. Inilah mukjizat Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang kemudian dimakan ikan paus. Yang ingin kami ingatkan adalah doa beliau di kedalaman lautan. Doanya bacanya gimana? Angkat tangan. Orang ngerti
Putih. Mana? Oh, sok ya? Hah? Oke pasan kok. Lah kono ini neneng bi. Lah. Dua-duanya wis maju bareng, dua-duanya wis mau coba. Siji sini, Pak. Sebentar apa? Dua-duanya mau coba bareng. Dengan mriki. Sini. Oh, ojo disi-disian, bareng-bareng mocone. Oh, mriki. Dua-duanya, ayo bareng. Cepet rampung niki lho, Teh. Nggih. Lah jebule bojoku dhewe to. Dia nih. Lah, ini lho. Betulan pinggir. Ayo. Baca bareng-bareng 1 2 3. Oh ya bareng produk apa ya Mas? Iso ambil milih sendiri. Milih dulu. Milih dewe. Mas jangan milih. Maksud mesti cuma paling gede. Dipasangin ya? Kalau dipasangin tadi cukup dengan dipasangin dulu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak Iwan. Ojo. Itu. Dipasangin dari tadi juga. Iya tapi. Oke. Bapak Ibu hadirat rahimani Allah jami'an. Yang ingin saya sampaikan terakhir ini kaitannya dengan lautan kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi kepepet, dalam kondisi yang sangat terdesak, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Beliau mengucapkan kalimat ini di 3 lapis kegelapan. Gelapnya perut ikan, kegelapan dasar lautan, dan di malam yang gelap gulita. Beliau berdoa dengan doa tersebut. Ternyata tembus ke langit, didengar oleh para malaikat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga penduduk langit mengatakan sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf. Ini suaranya familiar banget. Ya, orang yang mengucapkan juga kita kenal semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus alaihi salatu wasallam dengan 1 doa dan 1 kali doa. Makanya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesusah apapun, sesulit apapun, serumit apapun, sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita alami, kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, ya, barang siapa yang berdoa dengan doanya Dhunnun tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Yang penting apa? Tadi sautun ma'ruf min 'abdin ma'ruf. Kita sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senajan to lagi orang duwe masalah. Kalau kita sering berdoa kepada Allah, sering berzikir kepada Allah, sering bertasbih kepada Allah, nanti suara kita itu dikenal sama Allah Subhanahu wa taala, suara kita itu dikenal oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berdoa mudah untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo kaya wong kono nek moro gur enek butuhe tok, nek kelingan nek arep njaluk utangan tok, nek bar entuk utangan ketok-etok ora kenal, apa meneh lagi ditagih malah melarikan diri. Ojo itu. Jadi ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah saat kita itu lapang, maka Allah akan kenal kita saat kita membutuhkan. Tanpa harus diminta, Allah pasti akan memberikan apa yang kita perlukan. Itu sedikit pelajaran nyambung dari beliau Ustaz Ali Yahya tentang lautan, ya, kita pun mengambil pelajaran itu dari lautan. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajian dari Ustaz Ali.